Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Hotel Ciputra pada pagi siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, menguatkan iman kami, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang hadirat-Mu pada pagi siang hari ini Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau. Dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta George Nicholas yang akan menyampaikan inisiatif bagi kami pada pagi siang hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru ya Bapa. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami mohon biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi ruangan ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Dan pada kesempatan ini juga Bapa, di hadapan kami ada anak-anak kami yang masih kecil-kecil yang akan mengikuti sekolah minggu. Bapa, berkati mereka secara khusus agar mereka sejak dini sudah mengenal Engkau, sudah mengenal kasih-Mu. Dan sepanjang umur hidup mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Berkati kakak-kakak yang mengajarkan mereka di sekolah minggu, yang mengajarkan mereka untuk mengenal Engkau Bapa. Beri hikmat, beri akal tajam, beri kemampuan bagaimana mereka seharusnya mengajar anak-anak kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa saudara. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Mari dengan segenap hati menyanyikan kebaikan Tuhan, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Mari lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi, come on. Aku ada. Kami sadar Tuhan, kalau kami boleh ada sampai detik ini, semua karena Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan, teramat baik. Aku ada saat ini, kami hidup sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan saja katakan, aku ada. Lebih lagi angkat suaramu, katakan, aku hidup. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, aku ada saat ini. Aku hidup. Kami naikkan terima kasih kami Tuhan. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus teramat baik. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Nyanyikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Dia kerjakan dalam hidupmu. Oh, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur bagi nama Yesus, nama-Mu Tuhan, nama yang mendatangkan keselamatan buat setiap kami.
Namamu nama yang berkuasa, yang menjadikan segala yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Kaulah yang dahsyat. Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang pegang hari esok kami. Engkau yang pegang masa depan kami Tuhan. Yesus, namamu ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau adalah jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber air yang hidup itu ya Tuhan, yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah kering dalam kehidupan kami. Pulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami yang datang mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami yang datang mengaku bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yang datang mengaku bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang hidup. Satu-satunya juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahtalah di atas setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan. Bersyukur karena kebaikan yang kami rasakan, kemurahan yang kami alami, sebab janji-Mu sempurna atas hidup kami. Dan pada siang ini Tuhan, inilah umat-Mu telah menaikkan puji-pujian. Kiranya berkenan di hati Bapa di sorga. Dan kami rindu sebagai umat Tuhan belajar, sebab firman-Mu adalah terang bagi langkah kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami dan juga kepastian bagi masa depan kami ya Tuhan. Oleh pimpinan Roh Kudus, ajarilah kami berbicara bagi umat yang Tuhan telah tebus dan kasih. Sehingga melalui firman-Mu kami diteguhkan, dikuatkan, mungkin ditegur. Tetapi untuk hidup demi kemuliaan nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bersama katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu silakan duduk. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan saya ucapkan dan syukur kepada Tuhan yang memberi kesempatan kembali hadir di tempat ini. Kepada Gembala Sidang, Pak Pendeta Paulus, dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, hari ini saya akan share tentang menikmati janji Tuhan. Saya percaya di sini saudara pasti, kalau saya tanyakan siapa yang rindu menikmati janji Tuhan, saudara angkat tangan. Saya percaya saudara pasti angkat tangan. Tidak ada yang tidak akan angkat tangan. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat Alkitab. Saya ajak saudara pelajari di dalam Yeremia 29, kita akan lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Judul dari khotbah saya adalah menikmati janji-janji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku
apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu, bicara janji Tuhan itu selalu berhubungan dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadi firman Tuhan itu penuh dengan yang disebut janji Tuhan. Persoalannya seperti saya sering katakan, saudara dan saya seringkali karena tidak berhubungan dengan firman, tidak mengetahui apa yang Tuhan janjikan. Maka menghadapi kehidupan saudara akan alami yang namanya kebimbangan. Saudara akan frustrasi, saudara akan seperti orang katakan stres karena saudara tidak tahu janji, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan hidup. Oleh karena itu saudara, ada contoh yang baik yang Tuhan berikan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ketika Tuhan memanggil pribadi Abraham, Tuhan memberi sebuah janji kepada Abraham bahwa aku akan memberikan keturunan seperti bintang di langit. Sedangkan Abraham tidak punya keturunan. Istrinya mandul. Tuhan berkata keturunannya akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Setiap orang yang memberkati kamu, aku akan memberkati mereka. Orang yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk mereka. Kenapa Tuhan mulai dengan sebuah janji? Karena janji ini yang akan memampukan Abraham melangkah. Janji ini akan jadi dasar dan patokan Abraham menghadapi tantangan apapun. Oleh karena itu Tuhan selalu akan mengawali sebuah panggilan dengan janji. Persoalannya kalau saya tanya ke saudara, janji apa yang saudara terima? Saudara mungkin tidak tahu. Kalau saya jelas ketika Tuhan panggil saya tahu jelas apa yang dia akan kerjakan melalui hidup saya. Ketika saya dari bola, Tuhan berkata, Nicholas berhenti main bola. Saya masih umur sangat muda. Mulai hari ini kamu akan mengenal saya dengan benar dan bawa jiwa buat saya. Saya dengar jelas saudara. Saya lihat pribadi Tuhan duduk di depan saya, GBI Keluarga Allah di Solo. Bukan mimpi malam. Bukan bunga cidur. Ini janji yang saya pegang sampai hari ini dalam kondisi apapun itu yang membuat saya berdiri. Itu yang Tuhan mulai dengan Abraham dan dengan saudara. Mari kita lihat apa yang diperlukan agar saudara dapat menikmati janji itu. Karena berbicara janji itu baik, tetapi bagaimana saudara dapat sampai bukan hanya mengalami, saya menyatakan menikmati. Yang pertama melalui ayat tadi, saudara dan saya harus memahami bahwa waktu penggenapan janji Tuhan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ini poin di mana orang Kristen gagal paling banyak. Tuhan punya janji tetapi untuk penggenapan janji itu dia punya waktu dia, bukan waktu saudara. Mari kita lihat ayat 10 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sudah perlu memahami bahwa bangsa Israel itu karena tegak tengkuk, karena keras kepala, Tuhan mengirim mereka kembali jadi tawanan di Babel. Setelah keluar dari Mesir mereka merdeka, mereka mulai hidup sembarangan, sembah Allah lain. Tuhan berkata untuk memberi pelajaran kamu kembali menjadi budak. Dan mereka sedang ada di tawanan. Kalau saudara baca kitab Yeremia di awal, Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan kamu berdoa bagi bangsa ini. Jangan menghadap saya untuk mendoakan mereka. Karena saya telah menutup telinga saya telah memalingkan wajah saya tidak mau berhubungan dengan mereka. Biarlah Allah yang mereka sembah itu yang menolong mereka sekarang. Jadi mereka dalam kondisi yang buruk, tetapi ketika Yeremia terus datang, akhirnya Tuhan berkata, apabila sudah genap 70 tahun, ada kata genap, genap itu artinya sesuatu yang sudah pada waktu yang ditentukan. Kenapa? Kalau sudah baca kitab Daniel, di kitab Daniel Tuhan sudah menubuatkan bahwa mereka akan jadi tawanan dan setelah 7 tahun baru mereka akan bebas. Artinya begini sederhana, kalau datang Yeremia di tahun 70 tahun kurang 1 hari, Tuhan tetap tidak akan jawab. Kenapa? Belum genap waktunya. Kalau dia datang di tahun ke-68, Tuhan tidak jawab. Karena belum genap. Kenapa begitu? Tuhan punya waktu yang dia tentukan. Sehingga saudaranya perlu kesabaran dalam proses ini. Maka buah roh salah satunya adalah kesabaran. Orang Kristen tidak ada sabarnya.
Saya kasih contoh saudara. Saudara yang hamil, untuk ibu yang sudah pernah hamil. Kalau hamil itu indah kan? Kalau bayangkan saudara baru sadar hamil, dokter menyatakan 3 bulan hamil. Saudara, ibu-ibu nggak sabar berdoa tumpang tangan. Dalam nama Yesus, Dede keluar. Mama nggak sabar, kira-kira keluar nggak anaknya? Enggak, tapi kalaupun seandainya doa saudara sakti dan keluar, dia masih darah-darah. Ibu-ibu nggak nikmati juga. Biasanya kalau udah 7 bulan, biasanya anak mulai aktif kadang-kadang karena saya seorang bapak, saya pernah melihat istri saya hamil, kadang-kadang perutnya ini mulai geser karena kaki anaknya kemana gitu loh. Saudara udah gemas, anaknya aduh lucu banget di dalam perut dia gerak-gerak. Saudara nggak sabar bilang, dalam nama Yesus, Dede keluar. Mama tidak sabar lagi. Pertanyaan saya, keluar nggak? Tidak mungkin keluar. Seandainya pun keluar dia masih prematur. Artinya dia harus masuk inkubator untuk perawatan khusus. Tetap tidak dinikmati anak itu. Tapi perhatikan Bapak, kalau sudah 9 bulan tidak perlu tumpang tangan, tidak perlu berdoa, anak yang cari keluar. Kenapa? Waktunya genap. Saudara perlu memahami bahwa janji Tuhan apapun itu punya penggenapan waktu yang dia tentukan sendiri. Bagian saudara dan saya adalah menanti dengan kesabaran. Kesabaran, makanya Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang. Seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kata menanti-nantikan artinya saudara berharap dan bersandar penuh. Seringkali di sinilah kegagalan kita. Oh saudara puasa 2 bulan, ya. Saudara kan belum puasa seperti Musa 40 hari 40 malam gak makan kan? Kalau baru puasa cuma sebentar tapi udah teriak-teriak. Puasa saudara gak membuat Tuhan bekerja lebih cepat. Ketika dia jawab berarti waktu dia untuk jawab sudah tiba. Maka saudara lihat kadang-kadang kita sama-sama puasa. Pokok doa yang sama. Saudara mau rumah, saya mau rumah. Sama-sama puasa, doanya sama. Yang satu dijawab, kita enggak. Kenapa? Dia punya waktu untuk A, dia punya waktu untuk B. Menikmati janji Tuhan memerlukan kesabaran dan kesadaran bahwa Tuhan yang punya waktu penggenapan. Kitab Yesaya sama katakan seperti langit dan bumi, demikianlah jauhnya rencana saudara dengan rencana Allah. Tidak bisa saudara samakan. Di sini dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, akan tetapi saudara-saudara yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Buat saudara, kok lama banget sih? Ukuran Tuhan berbeda dengan kita. Dan semua orang katakan selalu waktu Tuhan yang terbaik, ada lagunya kan? Kalau waktu Tuhan adalah yang terbaik, saudara perlu menanti waktu itu. Karena berarti waktu kita semuanya nggak terbaik. Untuk menikmati janji Tuhan, saudara harus menantikan waktu terbaik. Dan waktu terbaik hanya milik Tuhan. Jangan membandingkan dengan tetangga. Jangan membandingkan dengan suami orang. Jangan membandingkan dengan isi anak orang. Beda-beda kita. Maka orang Kristen kan juga terjebak kadang-kadang. Lihat itu lagi viral itu usaha ini. Karena dia ada uang buka juga. Punya dia bangkrut, punya yang lain lancar. Dia teriak Tuhan kenapa enggak tolong usahaku. Sebelum buka usaha itu tanya Tuhan dulu enggak. Ini masalah kita. Tidak ada kesabaran sama sekali. Oleh karena itu saudara pastikan saudara mulai hari ini. Menyadari bahwa rencana Tuhan adalah terbaik dan waktu Tuhan adalah yang dia tentukan sendiri. Tunggu saja. Abraham karena nggak sabar menunggu,
mengandung anak yang disebut Ismail. Yang mulai menghancurkan, Alkitab berkata yang mulai menyiksa anak perjanjian Ishak. Hanya kenapa Tuhan janji tidak ada kesabaran Sarah memberi budak untuk digauli oleh suaminya. Masalah kesabaran. Saul ketika Samuel berkata tunggu saya kembali untuk mempersembahkan korban. Saul tidak sabar karena didesak rakyat. Dia takut sama rakyat dibanding menyenangkan Allah. Karena Saul bukan imam. Di luar imam tidak boleh mempersembahkan korban. Dan dia mempersembahkan korban. Dia baru saja mempersembahkan korban. Alkitab mencatat Samuel masuk. Berarti dia terlambat beberapa detik kesabarannya. Sehingga oleh karena itu Tuhan berkata, aku telah menolak Saul menjadi raja. Hanya karena persoalan kesabaran. Jadi umat Tuhan latih diri menjadi orang yang sabar. Karena apa? Kesabaran akan membuat saudara di tahap menikmati janji yang Tuhan beri. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Kita harus memahami, kenapa saudara saya bilang memahami? Karena orang Kristen gak paham apa-apa. Tanpa pemahaman yang benar, saudara gak bisa melakukan yang benar. Maka saya katakan berulang kali memahami dulu. Mindset kita perlu diubahkan. Maka Roma 12 ayat 2 katakan jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Budi itu adalah akal ini, pikiran. Kalau ini diubahkan maka ayat ini katakan sehingga engkau dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Jadi kalau belum ada perubahan di sini sudah nggak tahu kehendak Allah. Kalau tidak tahu kehendak Allah, bagaimana melakukan kehendak Allah? Maka yang kedua saudara dan saya perlu dan harus memahami bahwa rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan saudara. Rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan. Kita selalu curiga sama Tuhan. Kenapa begini? Sampai ada yang bilang ancam-ancam mualaf lagi. Pak Pendeta kalau minggu depan itu saya udah puasa 2 minggu kalau nggak ada jawaban jujur saya pindah. Ada itu dia ancam saya dia mau pindah ke Buddha, saya bilang pindah aja dulu. Kamu rasa di sana kalau ada jawaban silakan tinggal jadi Buddha. Tapi kalau nggak ada jawaban kamu akan sadar bahwa di sana kamu akan lebih alami mungkin yang lebih parah. Sudah tahu akhirnya dia ketakutan. Saya bilang jangan jadi Kristen karena takut. Kamu pergi ke Buddha, saya yang sarankan. Pendeta yang sarankan kamu ke Buddha dulu. Mau mengancam Tuhan, kenapa? Apa yang diharapkan tentang perempuan yang dia cinta. Belum ada respon. Cuman karena perempuan kamu mau ancam Tuhan gitu loh. Perempuan yang belum tentu juga jodoh yang cocok buat kamu. Cuman karena mata lihat cantik. Atau pintar atau apapun standarnya. Jadi yang kedua sudah perlu memahami rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan. Mari kita lihat ayat 11. Sebab aku ini mengetahui, ada kata ketahui artinya pemahaman. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan loh. Jadi yang saudara sedang hadapi hari ini yang dianggap itu masalah itu persimpangan jalan, bukan akhir perjalanan. Kalau Yusuf punya mindset saudara yang Kristen hari ini, Yusuf udah bunuh diri. Kenapa Yusuf alami janji Tuhan yang nyata di mana Tuhan Adi memberi mimpi 2 kali lagi peneguhan. Bahwa dia akan jadi seorang pemimpin. Saudaranya akan tunduk kepadanya, bahkan orang tuanya akan tunduk kepadanya. Tapi yang terjadi apa? Setelah mimpi itu, saudaranya semakin membenci Yusuf. Itu berbeda dengan yang Tuhan janjikan. Kemudian mereka berikhtiar untuk membunuh Yusuf. Itu tidak sama dengan yang Tuhan janjikan. Kemudian mereka lemparkan dia di sumur. Semakin tidak sama dengan yang Tuhan sampaikan. Akhirnya mereka menjual dia jadi budak. Semakin jauh dari mimpi yang Tuhan sampaikan. Di sana sebagai budak difitnah lagi dia masuk penjara. Bukan hanya budak jadi seorang tawanan. Semakin jauh dari yang Tuhan janjikan. Tetapi saudara tahukah ketika waktu Tuhan genap.
Tuhan hanya perlu membuat Firaun tidak bisa tidur malam karena sebuah mimpi. Sehingga dalam semalam nasib Yusuf berubah dari tawanan menjadi orang yang ada di tata tertinggi di Mesir. Saudara baca kisah Yusuf, tidak ada satu kali saya temukan di Alkitab Yusuf mengeluh. Satu kali saya tidak temukan. Kenapa begini? Enggak ada. Kok begini? Enggak ada. Tetapi ketika istri Potifar bahkan mencoba untuk menggoda dia, bisa saja kan dia terima kan? Dengan tujuan apa? Dapat fasilitas di istana. Kan gitu. Tetapi dia katakan apa kepada istri Firaun? Tidak mungkin saya melakukan kesalahan atau dosa yang begitu besar terhadap Tuanku, Raja. Apalagi kepada Allahku, dia masih ingat Allah. Dia tahu rancangan Allah tidak pernah gagal. Dan kalau sudah mulai baca di Mazmur, Yusuf berkata, bahkan bukan di Mazmur, di kitab Kejadian juga dia bilang kepada saudara-saudaranya, kamu telah mereka-reka yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk mengubahkan, untuk memelihara satu bangsa yang besar dari kelaparan. Dia tahu rancangan Allah tidak pernah untuk mencelakakan. Kalau kita masalah sedikit mengeluhnya, kalau bisa langit juga akan teriak. Kita ancam-ancam Tuhan. Kita mulai mogok ke gereja. Jadi gereja itu musiman, kalau lagi semua baik. Tuhan Yesus baik, angkat jempol kan. Kalau lagi masalah, Tuhan Yesus baik enggak? Jempolnya turun dulu. Tunggu dulu Pak Pendeta. Tetapi saudara, orang yang mau menikmati janji Tuhan harus memahami, menyadari, mengimani bahwa rancangan Tuhan tidak pernah untuk mencelakakan, tetapi ada rencana yang terbaik ke depan. Ada rencana yang selalu terbaik. Saudara pernah bilang kepada saudara, saya anak yang lahir dari keluarga poligami, saya punya 23 saudara. Papa saya itu paling ganteng dia pikirnya. Dia nikahin 3 istri, mama saya istri kedua. Keluarga berantakan bukan main, dari saya umur 8 tahun, mama saya ditusuk perutnya. Usul di luar, saya anak 8 tahun yang pegang dengan tangan, dengan darah. Saya nggak punya masa depan. Saya anak yang kepahitan, yang punya rencana akan bunuh kakak saya ketika lebih besar. Kita diusir dari rumah keluarga, harus sewa kos, di mana anak mama saya punya 6 anak. Tambah dia 7 orang, kita harus di satu kamar. Itu pun bayarnya bukan main. Kaki kakak saya harus di luar, pintu nggak boleh ditutup. Bagaimana kakak semakin pahit padahal kita punya rumah. Itulah realita kehidupan yang saya hadapi. Apakah ada masa depan buat saya? Nggak ada. Saya ini pernah tidur di jalanan Bapak Ibu saya ini. Padahal saya punya rumah yang adalah hak keluarga yang papa saya bangun. Apakah saya punya masa depan? Ternyata di dalam Tuhan selalu ada masa depan. Selalu ada masa depan. Dan tanpa sudah menyadari hal ini, bagaimana sudah bisa melangkah ke tahap yang lebih jauh dengan Tuhan itu? Berhenti mencurigai Tuhan, tetapi perkuat iman saudara untuk semakin mengenal dan mengandalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa pesan ini dikirim kepada orang Israel yang ada di pembuangan loh. Seharusnya mereka katakan, gila, katanya masa depan yang penuh harapan, kita disiksa di sini kok. Katanya masa depan yang penuh harapan, kita kejar Rodi kok. Katanya masa depan yang penuh dengan harapan, kita dipukul-pukul kok. Logika kan begitu. Tetapi Tuhan justru mengirim pesan, tenang saja, saya punya rencana yang baik buat kamu. Masa depan yang penuh harapan. Ini bisa dilihat hanya dengan yang namanya mata iman. Kadang-kadang Tuhan akan izinkan hal-hal dalam hidup saudara yang tidak menyenangkan demi mendidik saudara. Jadi tidak semua masalah itu yang tidak baik. Maka khotbah pertama saya ketika saya dipecahkan, saya khotbah. Dulu Tuhan beri saya tema itu, masalah itu berkat. Ketika saya beri judul khotbah, semua orang lihat saya begini. Masalah itu berkat saudaraku. Tuhan izinkan masalah berarti dia sayang saudara. Dia masih mau meluruskan banyak hal dalam hidup saudara.
Dia mau membenahi banyak hal. Kadang-kadang kalau semua indah kan saudara tidak mau ikut Tuhan, mau doa aja enggak. Pak Pendeta mohon maaf, kayak ada jemaat dulu. Pak Pendeta, yang penting doakan saya supaya saya semakin berhasil usaha saya. Saya akan beli gedung buat gereja. Saya bilang enggak Pak, Tuhan enggak butuh kamu punya duit. Kamu cari Tuhan melayani dulu. Asher kah? Enggak Pak. Kalau sudah kaya baru. Hari Minggu dia buka toko. Hari Minggu fotonya dia lagi di Singapura. Hari Minggu dia post. Saya bilang Bu, sebagai gembala harus ingatkan. Bu, Pak Pendeta, intinya begini Pak. Papa kan tugasnya mendoakan kami. Masing-masing punya bagian. Setelah kami diberkati, kita akan berkati gereja. Sudah tahu, beberapa bulan sudah lewat, 6 bulan sudah lewat, 3 bulan, 1 kali suaminya demam. Demam dia. Demam biasa minum Doliprane. Enggak berhenti, semakin gigil. Akhirnya ke rumah sakit. Ketika pemeriksaan suaminya ada penyakit ginjal. Dan perlu cuci darah 2 kali seminggu. Ketika kami sebagai tim pengembalaan mampir di rumah sakit untuk mendoakan. Di tempat tidur begini lagi loyo. Baru dia bilang, Pak Pendeta doakan supaya saya sembuh molani Tuhan. Sebagai manusia biasa di hati saya, baru penyot kamu mau beri sisa ke Tuhan kan? Di hati saya, kan pendeta harus jujur saudara, saya nggak boleh tipu. Di hati saya begitu, baru kamu penyot mau kasih sisa. Tapi pendeta yang baik kan tetap bilang, sabar Pak kita doakan. Kita beri kekuatan ke dia. Tapi di pikiran saya, kok baru sekarang kamu ingat? Artinya apa? Kadang Tuhan perlu izinkan masalah untuk saudara berubah. Itu yang Tuhan izinkan kepada orang Israel supaya mereka berubah. Mereka masuk pembuangan, karena di pembuangan mereka mulai tersesat, mereka mulai terdesak, mereka mulai sadar Allah lain yang mereka sembah tidak bisa tolong. Baru mereka serukan, Yeremia tolong doakan kepada Allah, kita mau bertobat. Pertanyaan saya, pembuangan itu baik buat mereka tidak? Ternyata pembuangan hanya bertujuan mendidik mereka. Supaya mereka memahami ternyata kita salah jalan. Oleh karena itu hari ini sudah pahami Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Rencananya indah. Hanya perlu poin pertama sabar menantikan waktunya dan saudara terus memperkuat iman saudara sehingga saudara semakin mengenal dia dan memahami bahwa bagi Allah yang saya layani tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Tidak ada. Kita ada anak muda sekarang ini baru nikah, dia nikah itu udah 5 tahunan lah sebelum pandemi. Bergumul ini anak takut Tuhan nih, saya bersaksi namanya Okta. Dia kenal orang yang dalam tanda kutip kita bilang orang kaya lah, yang suka sama dia mati. Tapi orangnya Buddha. Orangnya cinta sama dia, akhirnya mau ajak menikah, keluarga suruh itu Okta masuk Islam. Padahal Okta ini keluarganya keluarga yang sama sekali nggak mampu. Saudara mereka tinggal di 1 kamar kos. Maksudnya ada ruang tamu lah. Mereka 4 orang. Okta sudah dewasa 28 tahun. Kakaknya Jaka 32 tahun. Tinggal 1 tempat dengan orang tua 1 ruangan. Hidup dalam keterbatasan. Untuk menolong keluarga seharusnya dia terima, mamanya mohon. Gak apa-apa, Tuhan juga mengerti Okta. Tuhan juga paham kok. Saudara kita mau bilang apa, orang tuanya yang sudah ngomong. Tapi Okta bilang begini, Pak Gembala saya nggak mau. Saya nggak mau, orangnya bukan Kristen kok, saya nggak mau Pak. Ketika saya dengar ini saya terharu, saya bilang Okta Tuhan dengar ucapanmu hari ini. Dan Tuhan akan memberi kepadamu yang terbaik. Saya percaya itu. Akhirnya kita berdoa buat dia, sudah selang beberapa lama dia ketemu orang lain yang juga mampu tetapi orang Kristen. Dan orang ini menikahi dia. Orang ini mengubah nasib keluarganya, mengambil rumah buat orang tuanya dan mulai merawat mereka. Tetapi nggak berhenti di situ ujian perempuan muda ini. Dalam pernikahan yang diharapkan itu tiba-tiba tidak bisa punya anak. Dia 4 tahun nggak punya anak, mertua mulai ngoceh-ngoceh, dibawalah ke dukun. Dia nggak mau ke dukun, dibilang nggak hormati orang tua karena mertuanya masih agama lain. Tapi anak ini punya prinsip. Mertuanya anggap itu menghargai. Mertua, kamu ini menantu durhaka kau. Dia bilang saya nggak mau ke dukun.
Dia mau ibadah aja di kami sekarang nggak boleh, nggak dibolehin. Dia mau hari Minggu ibadah, mertua ajak ke pasar untuk hindari ke gereja. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting nonton online nggak masalah. Jangan ribut juga dengan mertua. Sudah tahu ujian anak ini nggak mudah. Dia harapkan anak, tidak ada anak. Ketika kita mulai doa puasa tetap nggak ada anak. Akhirnya divonisnya dia punya tumor di rahim, harus angkat rahimnya. Saudara bayangkan. Orang yang mempertahankan imannya begitu luar biasa, Tuhan uji lagi lebih. Tuhan memberi dia penyakit di mana rahimnya ada tumor dan tidak bisa dipertahankan, harus angkat dengan rahim. Saya pulang dari pelayanan, istri saya menceritakan, kami menangis. Kenapa? Apakah perjuangan kita selama ini sia-sia? Bagaimana iman anak ini akan berlaku ke depan? Bagaimana kita bisa cerita ke jemaat bahwa di dalam Tuhan ada mujizat? Dan saya bilang, saya telepon Okta, boleh enggak, karena dia seharusnya ke Malaysia untuk diangkat itu, boleh enggak tunda dulu? Tetapi dokter bilang, karena dia panggil saya Om, dokter bilang ini bisa dia menyebar dan bisa menimbulkan penyakit, harus cepat. Saya bilang boleh enggak kita tunggu sebulan dulu? Coba tanya ke suamimu, boleh enggak? Dan saudara, kita berdoa, kita berseru. Sudah tahu Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib. Justru ketika dia pergi karena dia tidak tahan, suami bilang daripada kamu hilang nyawa, idealnya kita nggak punya anak bisa adopsi. Ketika dia pergi untuk operasi, di ruang operasi, ketika dibuat itu dan lain-lain, ada kelainan dia mulai berdarah. Belum mulai operasi. Dia mulai berdarah, operasi harus dibatalkan dulu. Dokter minta untuk tunda, harus pemeriksaan kembali. Dalam pemeriksaan kembali saudara bisa percaya atau tidak. Tanya itu opung itu kadang kita ketemu. Okta ternyata hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan saudara. Dan Okta baru melahirkan 2 minggu lalu. Sehingga menjadi kesaksian yang saya bawa sekarang di mana-mana. Kenapa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Masalahnya adalah saudara percaya rancangan Tuhan itu indah atau tidak. Atau saudara mulai mengeluh, curiga Tuhan dan putus asa bahkan ke dukun lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir. Masih ada waktu? Masih berapa lama? Oke, karena saya takut melewati waktu. Harus disiplin kita. Jangan mengataskan Roh Kudus terus kita langgar aturan. Kalau saya langgar aturan, ibadah berikut nggak berlangsung. Dosa juga kan? Kan pendeta kadang kalau udah ngomong nggak berhenti. Asik kan bicara firman itu enak. Tapi saudara mulai perutnya goyang-goyang, mulai bilang kapan berhenti ini pendeta. Yang ketiga saudara, kalau yang pertama saudara harus punya pemahaman bahwa di dalam Tuhan itu saudara penggenapan janji ditentukan oleh Tuhan waktunya. Yang kedua saudara mulai memahami bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tetapi dia punya keindahan di balik apapun yang saudara alami. Apapun itu. Yang terakhir kita harus bersama-sama memahami bahwa keintiman dengan Tuhan yang saya sebut doa. Keintiman dengan Tuhan adalah sarana untuk saudara meraih janji Tuhan. Ini poin yang saya paling senang karena itu yang saya hidupi. Maka saya saksikan tentang Okta tadi. Yeremia 29 ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saya sudah cerita di awal, Tuhan bilang jangan datang kepada saya dan berdoa buat bangsa ini. Tetapi di saat ini Tuhan berkata, apabila datang, berseru dan berdoa, Tuhan berjanji aku akan mendengarkan kamu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dia katakan dan akan memulihkan keadaanmu. Doa itu saudara kuasanya tidak bisa dibatasi. Saudara yang mau alami janji Tuhan, jadikan doa itu gaya hidup.
Maka jemaat itu bilang itu, Papa ini malas curhat sama Bapak, mau nasihat bilang doa mulu. Terus saya harus bilang apa? Sudah mau mujizat tidak bisa, tidak doa. Sudah mau disampaikan firman itu untuk apa? Firman itu punya fungsi memperbarui jiwa tadi, pikiran yang salah. Dan meluruskan yang bengkok. Tetapi doa itu berhubungan dengan roh saudara. Dia akan mulai mengaktifkan roh Allah mulai gerak. Dan roh Allah yang menggenapi janji apapun yang Allah sampaikan. Maka kalau saudara cuma mau yang enak-enak, keintiman adalah keharusan buat saudara dan saya. Mari kita baca ayat ini ulang. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara tahu apa itu berseru? Hei, itu bukan berseru. Sudah pernah lihat orang berseru? Untuk mengerti berseru saya beri ilustrasi yang pernah Tuhan ajarin ke saya. Ketika anak saya masih lebih muda, lebih kecil lah. Anak saya sekarang 16 tahun. Waktu dia kecil itu, Bapak Ibu tahu kan kita punya anak suka main umpat-umpat itu untuk bikin dia senang kan. Sembunyi dia ketemu dia, sembunyi dia ketemu dia, satu kali sembunyi begitu dan tiba-tiba saya di belakang pintu. Mumpung rumah saya juga kecil. Saya di belakang pintu, anak saya pergi cari di dapur, dia pergi cari di kamar, dia cari nggak lihat. Saya mau keluar, ada suara di hati saya, Nikola diam di situ. Diam di situ. Ketika saya diam, tiba-tiba anak saya mulai, Papa, saya mau keluar, diam di situ. Papa, saya mau keluar, tiba-tiba anak saya tiap, Bapak! Oh, saya loncat dari belakang pintu itu, ini, saya peluk dia, saya angkat. Tuhan ajaran itulah yang disebut berseru. Ketika anak sudah tidak ada jalan dan dia tahu jalannya hanya satu, itu bapaknya. Itu akan membuat kamu pun di belakang pintu nggak tahan kan? Maka kita berkata ketika kamu datang berseru, Tuhan tidak akan diam. Kenapa? Tuhan tahu isi hati saudara dan dia tahu rencananya buat saudara. Saudara harus berdoa. Tidak bisa tidak. Ada anak yang begitu berdoa dengan tekun. Mandul dibilang oleh Penina kan. Tahun lepas tahun kita bilang dia sedih datang di bait Allah. Doa enggak dia? Doa enggak dapat jawaban. Pertanyaan saya, tahun depan anak kembali doa enggak? Doa lagi. Tahun depan enggak dapat, diina Penina lagi. Dia tetap berdoa. Sampai di saat dia mulai berseru, kita bilang, sampai terisak-isak dia menangis. Imam Eli pikir, ini perempuan cemen banget sih. Masa kamu datang nangis-nangis begini? Dia bilang, saya menangis di hadapan Allahku. Karena pergumulan yang saya alami. Baru Elia katakan, apa yang kamu gumulkan kiranya Tuhan menjawab. Ketika dia pulang, kita memberi fakta dan data bahwa anak pulang ternyata hamil. Dan anak yang dia terima ternyata bukan anak sembarangan. Itu adalah nabi yang akan berpengaruh di bangsa Israel itu. Tuhan punya cara yang ajaib tetapi sudah perlu doa. Kita katakan Elia adalah manusia biasa seperti kita di Yakobus. Tetapi Elia yang biasa berdoa, hujan tidak turun 3 tahun setengah. Hanya doa. Lalu Tuhan hadir itu Elia, saya mau hendak turun hujan, pergi naik ke gunung, doa dulu. Alkitab mencatat Elia berdoa, dia tanya ke bujangnya, sudah ada tanda belum? Bujang bilang belum. Apa kata Alkitab? Elia berdoa lagi. Ada tanda belum? Belum. Berdoa lagi. Sampai bujang bilang, hei ada tanda, dia suruh orang mulai lari. Hujan lebat bukan main turun.
Saudara, doa yang saudara lihat ini, kalau saya bicara karena pengalaman. Kalau di kamus saya nggak ada lain. Pokoknya harus doa. Ini kamus saya. Saya tidak tahu saudara atau pendeta lain. Pokoknya solusi apapun yang bisa saya tawarkan ke saudara selalu doa. Kenapa doa membawa saudara menarik hadirat Tuhan? Doa membuat saudara, membuat Tuhan tidak bisa diam di tata yang maha tinggi, dia akan turun. Jadi hari ini kalau saudara mau janji Tuhan tapi tidak berdoa, saudara lagi tidur, pulas, dan mimpi di siang bolong. Doa wajib saudara lakukan. Karena itulah sarana yang Tuhan telah tetapkan supaya saudara dan saya dapat masuk dalam janji yang dia berikan. Toko Alkitab beritahukan kepada saya yang tidak berdoa. Semuanya berdoa. Karena apa? Musa katakan, Keluaran 33 ayat 15 kan? Tuhan bilang itu ini bangsamu Musa, turun dulu itu. Mereka udah sembah Allah. Patung yang mereka buat. Kamu akan membawa mereka masuk dengan malaikat yang saya utus. Musa bilang enggak. Tuhan, kalau bukan kamu yang membimbing kami enggak gerak. Sudah pernah renungkan enggak ini? Ada lagunya kan, bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Kan begitu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Pertanyaan saya, malaikat yang Tuhan mau utus loh. Malaikat itu makhluk ilahi yang Tuhan ciptakan. Malaikat bicara utusan Tuhan, Musa bilang enggak, saya enggak butuh malaikat kok. Tuhan kamu yang saya butuh, kamu ada saya jalan, enggak ada saya diam. Dia punya kesadaran bahwa hanya Tuhan jawaban. Kalau kita kan tanpa Tuhan apa aja kita langkai. Tuhan urusan belakangan, kalau udah jatuh teriak baru Tuhan. Ubah mindset itu. Yang pertama, saya ulangi sebagai penutup. Saudara harus menyadari, memahami bahwa setiap janji Tuhan punya waktu Tuhan untuk penggenapannya. Yang kedua, memahami bahwa rancangan Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah untuk celakakan saudara. Percaya saja, mata buta juga, orang bilang buta aja jalan, gak apa-apa. Abraham keluar dari rumah bapaknya itu tidak tahu mau kemana, dia tetap jalan kok. Akhirnya tergenapi juga janji Tuhan buat dia. Tetapi perhatikan setelah janji yang begitu hebat, Alkitab catat tiba-tiba kelaparan besar. Saudara akan alami tantangan, maka perlu memupuk yang namanya iman. Dan yang ketiga, saudara harus memahami bahwa jawaban apapun yang saudara perlukan terdapat melalui doa. Tidak ada yang lain. Kalau saya mau bersaksi waktunya nggak akan cukup. Yang Tuhan kerjakan melalui perkara doa. Yang saya alami dalam pelayanan. Terlalu ajaib Tuhan itu. Sehingga 3 hal ini saya percaya kalau saudara dan saya mulai memahami, kemudian mulai melakukan. Tinggal tunggu waktu. Kita pasti melihat kemuliaan Allah, menikmati janji Tuhan. Dan melalui janji itu nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena goalnya itu yang kita perlu capai. Nama Yesus Kristus selalu harus ditinggikan, diagungkan. Karena dia yang layak disembah dan diagungkan. Demikianlah firman Tuhan, saya minta tim musik ke depan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Saya minta tolong dinyanyikan lagu tadi, bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Saya baru pulang dari Papua, saudara. Dan di sana saya lihat umat Tuhan yang hebat. Dalam keterbatasan mereka cinta Tuhan luar biasa. Sudah kalau lihat orang Papua ini, ibadah kita malu kita. Setelah saya selesai KKR, saudara, mereka punya satu lagu. Tiba-tiba setelah saya selesai doakan orang, saya naik itu, tutup dengan doa, tiba-tiba ada lagu yang diangkat dalam bahasa Papua. Saya heran orang mulai lari, berdiri dari tempat tidur mulai lari kayak keliling jogging itu. Ada yang pergi ke arah kanan, ada yang ke kiri, ada yang kemana.
Tiba-tiba dia angkat kursi lagi sambil nyari. Saya tanya ke pendeta yang di samping, Pak kenapa itu? Kenapa? Ada apa? Begini Pak Pendeta. Lagu yang mereka nyanyikan itu artinya begini. Tuhan kami tidak perlu kursi. Seandainya pun kita harus duduk di lantai. Kita tidak perlu pakaian. Seandainya pun kami harus telanjang. Yang kami butuhkan adalah Engkau hadir buat kami. Hanya itu yang kami perlukan. Jadi ini yang mereka nyanyikan sejam. Lari non-stop semua orang tua, anak-anak. Oh saudara, saya mulai menangis. Kursi mereka angkat begini, lari-lari, loncat, lempar kursi begini di atas. Dan ketika saudara pergi ke Papua, buktikan yang saya sampaikan. Ketika salam orang Papua, saya tidak tahu di sini di Papua, yang pertama dia akan katakan ke saudara, Tuhan Yesus sangat baik Pak Pendeta. Jadi saudara bilang ke dia shalom, dia menjawab saudara, dia akan berkata, Tuhan Yesus sangat baik Pak Pendeta. Semuanya begitu. Tapi kalau saudara lihat mereka hidup dalam keterbatasan yang paling terbatas. Anaknya berangkat sekolah nggak punya sepatu. Dia bawa pakaian untuk sekolah itu robek-robek. Tetapi saudara akan lihat dia memuji Allah dengan segenap hati. Maka saya bilang Tuhan kirim hamba Tuhan Jakarta ke Papua untuk belajar. Seperti tak saya telah belajar. Terlalu nyaman kita sehingga hidup kita tidak menghargai Allah itu. Jadi saudara ini yang bisa saya share. Dan saya harapkan khotbah ini bukan sekedar khotbah. Tetapi saudara saya kemudian benar-benar mulai memberi hidup buat Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan akan kita nikmati bersama. Demikian saudara, tim tolong bantu saya bilang kau tak besertaku. Supaya kita tutup firman Tuhan pada siang hari ini.